kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengurus komite dan anak didik sudah meluangkan waktu melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kegiatan pemetaan aset pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Pengurus Komite, yang terhormat orang utusan orang tua lali, yang saya hormati rekan sejawat guru-guru di Lembaga SD Katolik Doki, dan saya cintai anak-anakku. Pada tempat yang pertama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur atas rahmat, berkat dan kelimpahannya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Pada kegiatan siang hari ini, yaitu kita melakukan kegiatan pemetaan aset pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam bersama dua rekan guru dalam kegiatan untuk guru penggerak. Dan acara selanjutnya, tidak memperpanjang kata, saya serahkan kepada guru berdua. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Guru, adik-adik, kepala sekolah dan pendidik serta orang tua, wali murid yang hari ini sempat hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi mohon maaf mungkin mendadak ya. Jadi hari ini kami berdua calon guru penggerak melakukan tugas akhir kami dari modul 1 sampai modul yang ke-9. Jadi hari ini kami ada melakukan pemetaan aset. Jadi membahas bagaimana kami sebagai calon guru penggerak yang sudah kami dapat, yaitu kita sama-sama mengelola dari 7 aset, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jadi untuk itu kita sama-sama membahas tentang aset ini. Jadi tidak memperpanjang kata, kita mulai kegiatan kita. Jadi sebelumnya saya mengajak ibu kepala sekolah untuk memberikan dua pesan untuk kami pada hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati pengurus komite yang sudah hadir pada hari ini, Kakak Elias. Yang saya hormati pula Ibu Mariana selaku wali murid. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pegawai SD Katolik Doki, dan yang saya kasihi anak-anak sekalian, utusan dari siswa SD Katolik Doki. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat.
bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih menikmati kehidupan kita masih diberi nafas kehidupan dengan cuaca yang sejuk, sehingga kita boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing, baik sebagai Bapak Ibu guru maupun sebagai anak didik. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah dukungan, bagaimana dukungan kita baik dari pihak orang tua, pengurus komite, teman-teman guru di SD Katolik Doki dan juga anak didik kepada teman berdua calon guru penggerak angkatan 8 yang selangkah lagi, kurang lebih 2 minggu lagi akan mencapai titik akhir di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Kegiatan yang berkaitan dengan aset, teman-teman berdua akan mengidentifikasi tentang aset yang ada di sekolah ini dan pemanfaatannya untuk kita semua yang berada di komunitas SD Katolik Doki. Harapannya bahwa kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8 tidak sekedar formalitas saja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dijalankan, baik aksi nyata maupun tugas-tugas lainnya, tetapi benar-benar dilaksanakan dan pemanfaatannya juga kembali ke lembaga tercinta ini SD Katolik Doki demi mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemudian anak didik dipenuhi kebutuhan belajarnya agar apa yang didapatkan teman berdua dari pendidikan guru penggerak ini boleh diterapkan di sekolah kita untuk bisa menjawab kebutuhan belajar peserta didik. Marilah kita terus bergerak dan menggerakkan orang lain. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah pesan harapan dan motivasi untuk kami sebagai calon guru penggerak. Jadi yang berikut kedua kata dari komite untuk kabupaten kami. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pengurus komite. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Mariana, Tuan Guru Bakti Biasa Usia, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada di lembaga pendidikan SD Katolik Doki, yang kami banggakan Pak Tridi dan Pak Lucy sebagai calon guru penggerak SD Katolik Doki. Kami semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Pada tempat yang pertama, marilah kita menyatukan puji dan syukur pada Yang Maha Kuasa karena atas berkat bimbingan dan penyelenggaranya, maka panitia hari ini kita semua boleh hadir di sini guna mendukung Pak Tridi dan Pak Leki sebagai calon guru penggerak untuk peserta didik. Kami dari pihak komite tentu sangat bangga dan kami sangat mendukung dengan kegiatan yang ada di lembaga pendidikan ini. Kemudian yang berikut, mungkin kami tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya dukungan kepada kalian berdua untuk kedepannya bagaimana supaya lembaga pendidikan yang ada di sini di SD Katolik Doki terus melaju untuk anak-anak didik yang lebih baik lagi. Mungkin harapan saya mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Bergias yang sudah memberikan
dukungan untuk lembaga ini yang lebih khusus kami berdua sebagai calon guru penggerak dan juga dukungan dari teman-teman semua. Jadi tanpa kalian semua kami tidak berada pada posisi ini. Untuk itu kita lanjut saja, kita langsung kepada diskusi kita. Sebelum itu mungkin dari Pak Ibu ada dua tangan. Teman-teman guru, kita melanjut kegiatan kita. Jadi gambaran kegiatan kita hari ini adalah pemetaan aset dari sekolah kita, aset-aset yang ada di sekolah kita, dan juga kita akan melakukan identifikasi aset sekolah dan pemanfaatannya. Jadi saya akan menggambarkan jalannya kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengamati video. Setelah itu kita akan berdiskusi di dalam kelompok. Kita akan identifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita. Setelah itu baru kita presentasikan. Setelah dipresentasikan, kita lanjut ke penutup. Seperti itu saja gambarannya. Sekarang kita akan lanjut. Kita langsung mengamati video secara bersama-sama. Video tentang identifikasi aset dan juga oke, kita amati video bersama ini. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking biasanya akan fokus pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel berikut ini. Asset-based community development atau pengembangan komunitas berbasis aset yang disingkat PKBA dikembangkan oleh John McKnight dan Jordi Cressman dari ABC Institute di Northwestern University. PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah dan kekurangan sebuah komunitas. PKBA menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengembangkan komunitasnya. Pendekatan ini digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas. Jadi, akan melihat beberapa karakter saat sebuah sekolah menggunakan pendekatan ini. Seperti, pertama, titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. Dua, menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan mengenai suatu pendekatan. Tiga, daripada menemukan
menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. 7. Sekolah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan. Kita harus bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang kita miliki, serta kekuatan dan aspirasi yang sudah ada. 8. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada. Masing-masing unsur akan menyumbangkan kemampuan dan aset yang dimiliki sekolah menjadi lebih baik. 9. Suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prioritas tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. 10. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaruan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Ada 7 aset utama atau yang disebut juga sebagai modal utama dalam suatu komunitas, yaitu pertama, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. 2. Modal sosial, mulai dari norma dan aturan yang mengikat oleh masyarakat, unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contohnya asosiasi, institusi, mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas tersebut. 3. Modal fisik, terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan kelas atau lokasi untuk melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lainnya. 4. Modal lingkungan atau alam, potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. 5. Modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dari pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, atau juga bagaimana melakukan pembukuan. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komunitas pelayanan kesehatan, listrik, ataupun lain. 7. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal agama dan budaya merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan
tercipta di antaranya yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan, perencanaan, dan kegiatan bersama. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, demikianlah penjelasan singkat tentang pengembangan komunitas berbasis aset serta 7 modal utama yang bisa dimanfaatkan dalam sebuah komunitas. Semoga tayangan ini dapat membantu Bapak dan Ibu guru dalam memahami materi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan lihat video yang berikut, pola pikir yang berbasis kekuatan dan pola pikir yang berbasis kekurangan. Ini pola pikir berbasis kekurangan atau kelemahan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Palinnya sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang lain itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya tuh kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Oke, ini Bapak dan Ibu pertemuannya itu berbasis mengingat aset. sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah. Dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak
ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Video pertemuan yang dilakukan dengan berbasis aset atau kekuatan dengan pertemuan yang dilakukan berbasis kelemahan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dari tayangan video yang pertama tadi dan tayangan video yang kedua. Saya akan memberi kesempatan kepada kita untuk boleh berdiskusi atau menyampaikan pendapat berkaitan dengan apa tanggapan kita terhadap video tadi, terutama di video yang kedua. Bagaimana tanggapan Bapak Mama, anak-anak sekalian terhadap perbedaan mungkin video pertama dengan video pertemuan yang kedua. Rapat yang pertama seperti apa, rapat yang kedua tadi itu seperti apa. Rapat yang pertama itu berbasis kekurangan. Saya pikir ini jamak terjadi ya, sering terjadi bahkan di sekolah kita juga sering seperti itu. Di sekolah, di kelas, di rumah kita juga seperti itu. Ketika kita mau melakukan satu kegiatan, yang kita pikirkan itu adalah kekurangan-kekurangan. Kalau kita mau buat acara ini, kita tidak punya ini, tidak punya seperti itu. Tapi kalau pertemuan yang kedua, itu berbasis aset. Apa yang sudah dimiliki. Kita mau melakukan kegiatan, kita sudah mulai mikir, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Kita coba buat seperti ini. Itu bisa terjadi kita bang dari video pertama dengan video yang kedua tadi. Termasuk tanggapan terhadap video yang pertama tadi, 7 aset atau 7 modal yang kita sudah nonton tadi. Silakan. Oh ya, Pak Vince. Baik, ini terima kasih. Dari kedua tayangan video tadi, video pertama tadi itu mereka melakukan awal pertemuan. Ya, awal pertemuan itu karena melihat bahwa mengalami berbagai macam kekurangan yang ada di sekolah. Itu dia pada tayangan video pertama. Lalu mereka menemukan berbagai macam kendala pada video pertama. Video kedua itu semacam sudah ada solusi. Mereka sudah bisa membangun relasi dengan membangun relasi sosial dengan sesama yang ada di sekitar. Dan tadi ada memanfaatkan itu aula di atau camat. Nah, itulah ada yang sudah bisa memanfaatkan relasi sosialnya. Lalu yang kedua mungkin tayangan video pertama itu memberikan gambaran kepada kita bahwa contoh rapat kalau berbasis kekurangan itu seperti itu. Yang diungkapkan itu adalah kekurangan-kekurangan yang mungkin akan terjadi selama proses kegiatan yang akan kita rencanakan. Sedangkan video yang kedua itu proses rapat yang berbasis aset. Apa yang kita sudah miliki. Ya, terima kasih Pak Mis. Selanjutnya mungkin yang lain, Bapak Ibu, anak-anak sekalian boleh menyampaikan. Silakan. Oh ya, Pak. kita saja antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Menurut saya mungkin ini jadi panutan untuk kita di SD Katolik Turki untuk kedepannya, bagaimana cara penerapan kepada orang tua siswa kelas 6 yang akan menghadapi ujian akhir dan tamatan sekolah. Bagaimana kita menerapkan ini dari kekurangan ke solusi untuk kedepannya. Jadi kita akan menggunakan pakai yang kedua ya. Kedua. Bahwa berbasis aset. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin anak-anak, masa bersuara, silakan. Sampaikan pikiran kalian. Kira-kira, saya mau kepingin harus yang video yang kedua atau seperti berbasis aset tadi. Silakan. Oh, Rizky. Ya, silakan Rizky.
Sampaikan. Apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya dari video pertama tadi itu kan ada ini rapat untuk memastikan bahwa resminya perpisahan sekolah itu kapan. Sudah dirapat dan disetujui bahwa perpisahan sekolah itu harus di tahun depan. Lalu di rapat yang kedua sudah disepakatkan bahwa sudah ada peralatan yang diadakan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ana Rizky dulu. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Yang lain lagi? Ada yang mau menyampaikan? Alexa? Ya, semua bersuara. Harus memberikan tanggapan. Silakan. Alexa? Nanti? Ya, atau Nandi dulu. Nandi ya? Silakan. Oh ya, Nona. Hah? Silakan. Ini siapa namanya? Ian. Ian, ya. Pakai berdiri. Ya. Berani, harus berani. Ada sekolah berani. Ya, silakan. Ya. Sampaikan. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya, pada pertemuan kedua mengadakan rapat acara perpisahan sekolah. Rapat acara perpisahan sekolah pendapat saya pada video pertama bukan kekurangan untuk acara perpisahan sekolah. Pada video yang kedua mereka menemukan ide untuk perpisahan acara sekolah. Berikut. Mana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahaskan pada video yang kedua tentang perpisahan sekolah. Pada awalnya mereka, bapak dan ibu guru, merancang bahwa peralatan yang akan digunakan di atas tersebut seperti meja dan aula yang bisa disiapkan untuk perpisahan tersebut, dan sebagai penutup kepala yang menggunakan daun atau plastik dan tali rafia.
Sudah. Dan teman-teman guru yang sudah memberikan pendapat berkaitan dengan tayangan video pertama dan video yang kedua tadi. Nah, dari tayangan video pertama itu menggambarkan situasi kita yang terjadi di lingkungan kita, di sekolah kita, di kelas kita. Nah, itu real ya terjadi. Bahwa setiap kali kita melakukan suatu kegiatan, maka yang kita pikirkan itu biasanya berbasis kelemahan, kekurangan. Oh, kita mau buat ini, oh ini tidak ada ini. Nah, kita mulai berpikir, oh ya kurang, ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, tapi dengan kegiatan kita hari ini, kita harus membalik, kita harus mengubah pola pikir kita. Bahkan anak-anak sekalian, kita harus mengubah pola pikir kita yang selama ini berbasis kekurangan, kita ubah menjadi berbasis aset atau kekuatan. Berbasis aset itu contohnya itu pada rapat yang kedua tadi, bahwa kita mulai dari aset-aset yang sudah kita miliki untuk melakukan kegiatan. Contoh, kita mau melakukan misalnya apa? Kegiatan, contoh sederhana bahwa kegiatan kita seperti yang lomba kuis kitab suci ya. Itu adalah contoh kegiatan yang berbasis aset. Kita punya guru agama, tidak punya guru agama. Kalau kita mau berbasis kekurangan itu, ketika kita mau melakukan kuis, kita akan tidak ada dewan juri, tidak ada guru agama. Siapa yang buat soal? Tapi kegiatan kemarin bisa berjalan karena pola pikir kita itu sudah berbasis aset. Kita ubah yang kurang-kurang itu kita buang. Sekarang kita buat dari apa yang sudah kita miliki. Salah satu contoh bahwa soal kita bisa minta soal dari teman guru yang lain, dari sekolah yang lain. Lalu dewan juri kita bisa gunakan teman-teman guru yang sudah ada di dalam. Lalu siswanya kita kelompokkan sehingga setiap kelompok itu memiliki kekuatan yang sama. Ini adalah contoh pola pikir berbasis aset tadi. Jadi harapannya itu bahwa dengan kegiatan kita hari ini, pola pikir kita berubah dari pola pikir berbasis kekurangan menjadi pola pikir berbasis aset. Yang selama ini mungkin alasannya bahwa saya laptop tidak ada, saya tidak bisa IT, itu kita ubah bahwa kita sudah mulai dengan saya sudah bisa ketik, saya sudah bisa bikin slide, saya sudah bisa bikin Canva, walaupun yang sederhana. Itu adalah pola pikir berbasis aset tadi. Nah, selanjutnya untuk pemetaan aset ini akan dibawakan oleh Pak Yunis. Kita hanya membuat pemuatan saja. Aset-aset apa saja yang baik. Terima kasih. Tadi gambaran umum tentang pemetaan aset ya, dari video pertama dan kedua. Itu pertama itu yang banyak kekurangan. Tapi kekurangan itu bukan menjadi hambatan. Bagaimana caranya kita mencari solusi sehingga dari kekurangan itu menjadi kita temukan hal-hal yang seperti itu yang sudah disampaikan oleh Pak. Jadi itu kita lanjut kepada dasar aset. Ya. Ini ada 7 aset sumber daya manusia. Modal pertama dalam pengembangan komunitas berbasis. Yang pertama itu modal manusia. Ini 7 aset yang ada di lingkungan kita. Modal manusia itu penting. Yang berikut modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, alam, modal aset yang dimiliki oleh modal manusia ya. Sumber daya manusia kami ya di luar jam pelajaran ya. Sekarang lagi
Latihan pramuka. Latihan pramuka. Apa lagi? Kami latihan pramuka. 5 intra ya, ini masih di dalam proses pembelajaran di luar. Nah, jadi biasa kami pramuka, terus lomba. Ya, yang latihan-latihan itu yang pramuka yang dia latihan untuk kertasan aja biasanya 3 hari 3 kali. Kemudian menguasai IT. Stasi. Hah? Di stasi apa? Lingkungan. Lingkungan ya, stasi. Lembaga desa memiliki kerjasama yang baik dengan tim inovasi lingkungan sekitar. Strategi menjalin kerjasama dengan masyarakat. Modal fisik, aset, gedung, ruang guru, ruang kelas, rumah guru, perpustakaan, kamar WC dan ini PS di mana ya? Iya. Ruang guru ada. Ruang guru ada ya? Ada. Sarana prasarana ya, olahraga, bola voli, bola kaki ada. Tenis, meja tenis sudah ada. Raket. Taman bunga. Taman bunga. Di mana ya? Ada. Ada. Taman bola kaki, listrik dan internet. Oke. Tidak ada polusi, kendaraan tidak ada. Udara kotor, orang di kota. Kendaraan, banyak kendaraan, juga polusinya banyak. Itu aset. Banyak macam tumbuhan. Nah, ini full tumbuhan banyak. Semua tumbuhan ada. Kan dalam pembangunan dan kegiatan. Tabungan, investasi pengurangan dan pendapatan, pajak, hibah, gaji, dan sumber pendapatan. Polindes, ada tidak polindes? Ada. Pemerintah desa, Babinsa, Polsek, PLN. Strategi untuk pelayanan kesehatan, untuk menjaga keamanan, pada aset mana nih? Nah, keamanan. Polsek. Nah, Polsek dan keamanan. Bentuk tokoh, institusi atau lembaga, ritual keagamaan serta pula relasi antara agama yang ada di lingkungan sekolah. Budaya merujuk pada masa kita dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda. Ya, asetnya adalah warga sekolah dan lingkungan religius, banyak tokoh agama, budaya, baik di lingkungan sekitar, sekolah maupun orang tua, wali murid. Budaya kita sini budaya apa? Ini budaya orang. Kita sini biasanya apa? Budaya kita dia budaya. Kalau ini orang apa ya? Orang Najeng. Itu punya? Ini yang lebih khas. Kalau ini biasanya, ini orang yang berburu ya. Berburu di hutan boleh saja. Aduh. Budaya Ini tinju ada. tinju adatnya orang di Bulu. Itu orang ada juga. dari sini apa? Rumah adat. Sao juga ada. Dari ngadat juga ada. Kalau yang khasnya itu upacara adat. Benar. Ini Piba. Strategi menampilkan kegiatan melalui program pembiasaan baca kitab setiap pagi. Ini pada yang pertama ya. Religius. Melaksanakan misa Jumat pertama setiap bulan. Ada tidak kita? Nah ini. Dan artinya kita sini kalau mati biasanya ini hari kubur, besoknya kita tidak boleh ya. Kebun. Namanya apa? Pie. Dari Iye. Itu pangkat bagi kita. Kalau langka sudah pasti seperti tanaman akan Tidak jadi. Nah, kita sini. Kalau yang lain tidak. Dari Iye. Selain dari Iye apa lagi? Sudah yang pangkat di sini. PUU. Mana? Dia mana? PUU. Di daerah apa itu?
Mungkin oleh aku. Tolak ke apa dulu? Di daerah. Bawa. Oke, nah jadi dari 7 aset jadi jangan kita menyerah aset tidak ada atau tadi yang sudah disampaikan oleh Palestina kita harus mencari solusi. Jadi dalam pengembangan komunitas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Palestina. Oke, jadi dengan berakhirnya materi dari Pak Tridis, maka kegiatan kita hari ini tentang pemetaan aset SD Katolik Loki, pemanfaatannya sudah selesai. Saya dan Pak Tridis mau menyampaikan terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang dan waktu untuk kami boleh melakukan presentasi aset dan identifikasi aset yang ada di SD Katolik. Dan juga saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Nis yang sudah sebagai ketua komite yang sudah hadir bersama kami melakukan identifikasi keberadaan aset. Harapannya bahwa setelah kita sama-sama mengetahui aset yang ada di sekolah kita dan kita mulai mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita dari yang berpikir berbasis kekurangan, kita ubah menjadi pola pikir atau yang berbasis kekuatan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang sudah bersedia untuk bersama kami berdua. Memang hari ini selain melakukan pemetaan aset yang akan kita manfaatkan di sekolah kita, ini juga untuk pemenuhan tugas CGP kami berdua. Dan yang menyampaikan terima kasih banyak dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Komite, Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru serta anak-anak sekalian yang sudah menyita waktunya dan aktivitasnya. Kami berdua menyampaikan terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Siap.